Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, hanya karena saling ejek, sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu Riau bentrok. Saling pukul pun terjadi hingga pembakaran sampan jalur. Bentrok antara sesama atlet dayung pacu jalur di Kabupaten Indragiri Hulu Riau terjadi di tepian Sungai Indragiri. Bahkan sampan jalur juga sengaja dibakar oleh sekelompok orang. Menurut Kapolres Indragiri Hulu AKBP Dodi Wirawijaya, kericuan terjadi Selasa sore usai pertandingan event pacu jalur atau sampan di Kota Rengat. Perwakilan jalur atau atlet dayung dari Desa Redang dan Desa Kampung Pulau saling ejek hingga memicu perkelahian. Akibatnya 3 orang mengalami luka-luka dan 1 unit sampan jalur senilai puluhan juta hangus dibakar. Polisi bersama TNI dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Mediasi pun dilakukan kepada kepala perwakilan bersama lembaga adat setempat hingga akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kejadian ini bermula dari perlombaan pacu sampan yang diadakan di Sungai Indragiri. Kemudian terjadi perselisihan ataupun salah paham antara kedua tim sehingga memancing emosi dari kedua tim yang mengakibatkan perkelahian di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Rengat. Kerugian harta benda terdapat 1 unit sampan milik tim Putri Bungsu Dubalang Hitam yang dirusak oleh tim dari Desa Kampung Pulau. Festival pacu sampan tradisional ini merupakan agenda tahunan dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari Indragiri Hulu Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Tak terima ditegur dengan kata kasar, sejumlah penjemput jemaah Haji Plus ribut dengan petugas Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 1 orang terluka di kepala. Dalam video amatir yang viral di media sosial, keributan terjadi antara sejumlah penjemput jemaah Haji Plus dengan petugas Afsek Bandara di area terminal kedatangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini membuat sejumlah pengunjung yang ada di lokasi panik dan berusaha menghindari keributan. Keributan terhenti setelah sejumlah petugas Afsek lainnya menenangkan para penjemput jemaah Haji Plus itu. Keributan dipicu usai salah seorang penjemput yang tak terima dengan ucapan petugas yang menggunakan kata kasar saat meminta para penjemput jemaah haji untuk pindah ke ruang tunggu yang telah ditentukan. Keributan ini berujung penganiayaan terhadap salah satu petugas Afsek Bandara dan terluka di kepalanya. Karena dari pihak penjemput ini diarahkan untuk turun dan tidak ada yang tidak menerima, dan pada saat situasinya memang padat, akhirnya sebelumnya diarahkan ada yang mendorong, kemudian ya terjadilah yang keributan itu. Kini polisi masih mendalami kasus penganiayaan yang dialami oleh petugas Bandara Sultan Hasanuddin. Seorang pria, pelaku pengeroyokan berusia 21 tahun dengan inisial AD juga telah diamankan. Polisi menduga pelaku lebih dari 1 orang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 1 dari 3 jemaah haji yang dinyatakan hilang usai puncak pelaksanaan ibadah haji akhirnya ditemukan. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan terus mencari 2 jemaah lainnya yang belum diketahui keberadaannya. Niron Sinarsuna, salah seorang jemaah haji yang hilang saat melakukan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa siang waktu Arab Saudi. Jenazah jemaah haji asal Probolinggo, Jawa Timur ini ditemukan di kawasan Al-Awali yang berjarak sekitar 21 km dari titik terakhir jemaah hilang kontak di kawasan Mina. Usai melalui proses pemulasaran di Rumah Sakit Al-Nur, jenazah jemaah berusia 77 tahun tersebut langsung dibawa ke Masjidil Haram untuk disolatkan dan langsung dimakamkan di pemakaman Al-Syaraya, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu sudah ada kepastian, kami bermusyawarah dengan pihak keluarga agar jenazah tersebut segera kita urus dan segera hari ini juga kita sholatkan dan kita kebumikan. Nah, dengan
negosiasi yang cukup panjang, yang cukup alot tadi. Alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Tepatnya di pukul 20.15 proses semua bisa berjalan dengan lancar. Termasuk tadi tanpa kita duga-duga dan tanpa kita sangka jenazah bisa langsung dimandikan. Dengan ditemukannya 1 jemaah yang hilang, maka saat ini tinggal 2 jemaah lainnya yang belum ditemukan, yaitu Idum Rohim Zen, jemaah asal Palembang, dan Suharja Wardi Ardi, asal Majalengka, Jawa Barat. Dari Makkah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah singgah satwa sekaligus klinik anjing dan kucing dibakar mantan karyawan klinik karena sakit hati. Aksi pelaku sempat rekam CCTV dan jadi viral di media sosial. Rumah singgah satwa yang sekaligus klinik kucing dan anjing di Parung, Bogor, Jawa Barat dibakar oleh seorang pria yang juga mantan karyawan klinik satwa itu. Pelaku nekat membakar klinik hewan karena sakit hati telah diberhentikan. Aksi pelaku juga sempat terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas yang beredar, pelaku berusaha memasuki klinik pada malam hari dan membakar salah satu gudang di klinik itu. Akibat pembakaran itu sebanyak 20 ekor kucing yang berada dalam klinik mengalami gangguan pernafasan hingga harus menjalani perawatan medis dan 4 ekor kucing lainnya tewas. Kalau masalah kenal atau tahu, iya dia orang sini, warga orang masih lingkungan sini lah ya. Cuma saya belum bisa sebutkan karena kan itu di luar wewenang saya. Pelaku sudah dibawa sama pihak polisi karena kan terekam CCTV saat pengerusakan kaca jendela di klinik. Dari klinik dia jalan ke arah shelter terus melakukan pembakaran. Itu pasti menggunakan bahan mungkin bensin karena kan apinya besar. Beberapa saat setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Parung dengan barang bukti berupa korek api. Yang bersangkutan melakukan pembakaran dengan menggunakan korek api gas merek Tokai yang berwarna kuning. Kemudian pelaku melempar menggunakan batu ke pintu kaca dari klinik hewan juga. Saat ini pelaku sedang dalam proses tindak lanjut Polsek Parung Kabupaten Bogor. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami kasus pembakaran klinik satwa itu dan memeriksa pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi WNA di Bali berulah. Kali ini sepasang bule yang diduga menenggak minuman keras sambil berkendara viral di media sosial. Polisi pun turun tangan memburu kedua WNA itu. Video pasangan WNA menenggak miras sambil berkendara viral di media sosial. Video itu diunggah oleh akun @balilivin pada Minggu 9 Juli 2023. Kedua bule terekam berbagi minuman saat berhenti di lampu merah. Belum diketahui lokasi pasti kejadian tersebut, tetapi diduga berada di kawasan Badung, Bali. Sementara itu, Polda Bali telah melakukan pendalaman dan belum mengantongi identitas WNA tersebut. Dari hasil sementara, diketahui plat nomor kendaraan yang digunakan tidak sesuai dan diduga plat kendaraan tersebut adalah palsu. Dengan viralnya salah satu warga negara asing yang menggunakan kendaraan sambil minum, itu sedang kita lakukan penyelidikan terkait tentang kendaraannya dan siapa yang mengendarai. Tetapi kemarin sudah didapat plat nomornya itu, kemudian kita cek ternyata tidak sesuai. Nah, ini kita masih lakukan penyelidikan dan kita akan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian akan menindak tegas WNA tersebut dan telah berkoordinasi dengan kantor imigrasi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan beserta jajarannya mengecek uji coba LRT Jabodebek. Masyarakat sudah bisa menjajal moda transportasi ini mulai 27 Juli mendatang. Rabu pagi, LRT Jabodebek melakukan uji coba operasional terbatas dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Duku Atas. Total perjalanan ini memakan waktu sekitar 35 menit dengan batas kecepatan maksimal 80 km per jam.
Pada periode uji coba ini, masyarakat bisa naik LRT Jabodebek hanya dengan membayar Rp1 saja. Rangkaian LRT juga sudah dilengkapi sistem Communication Based Train Control Grade of Automation level 3 yang membuat LRT tidak lagi membutuhkan masinis untuk mengoperasikan kereta. Diharapkan dengan beroperasinya LRT akan membuat masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum. Oleh karenanya saya menitipkan pesan kepada KAI dan para vendor dalam masa uji coba ini lakukan upaya-upaya perbaikan sehingga pada 18 Agustus di mana Presiden akan meresmikan sudah berjalan dengan baik. Pada periode uji coba ini, masyarakat bisa naik LRT mulai tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus 2023 mendatang. Dari Jakarta, Yola Dwianti, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo pecat kepala sekolah di Rembang karena pungli berkedok infak. Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews malam. Ciri-ciri kepala sekolah itu masalah harus gubernur.